Halo sahabat mekanik, kali ini kita sedang mengerjakan kijang pickup. Nah, kijang ini sudah lama tidak terawat, jadi kita akan mengerjakan beberapa bagian yang harus diganti spare partnya dan bagaimana cara untuk menggantinya. Oke, sekarang kita langsung aja eksekusi ya. Nah, di beberapa bagian mobil ini sudah banyak yang harus diganti ya. Salah satunya adalah dinamo alternator. Kenapa saya ganti? Karena dinamo alternator ini dia memakai cat out. Jadi dia tidak memakai AC, jadi cat outnya sering bermasalah. Akhirnya saya putuskan untuk mengganti dinamo alternator punya kijang kapsul. Jadi kebetulan harganya itu alternatornya sekitar 900.000 ya, pakai punya merek GP. Jadi ini alternator punya kijang kapsul, kita ganti ya. Kalau masalah dudukan tinggal pasang aja ya, nggak ada masalah. Jadi plug PNP ya, plug and play. Nah, nanti untuk masalah kelistrikan akan saya jelaskan bagaimana caranya untuk mengganti kabelnya supaya jalur yang ke cat out kita putus, jadi kita tidak memakai cat out lagi supaya lebih simpel ya. Terus kita akan juga memperbaiki karburatornya, mengganti businya, mengganti platina, kabel busi. Sementara itu dulu ya, jangan kita kerjakan karena juga biaya dari konsumennya tidak begitu banyak. Oke, langsung kita kerjakan. Nah, kita akan mengganti kabel busi, seal busi, kondensor, serta platina ya. Ini platinanya harganya sekitar 100.000. Ini 70.000. Kalau ini 100.000 4 biji. Seal businya 20.000 ya, kadang ada 10.000 juga. Kalau kabel busi sekitar 150.000, jadi cukup murah untuk spare part kijang. Sekarang kita ganti busi dulu ya. Nah, setelah kita membersihkan semua lubang-lubang dari busi ini ya, lubang busi. Kalau kijang dia punya tabung busi seperti ini. Nah, jangan lupa kalau sealnya sudah jelek kita ganti aja ya. Nah, kebetulan juga sealnya ini sudah jelek, akhirnya saya ganti dengan yang lebih bagus. Ya, tentunya baru ya, saya ganti. Nah, sebelum kita pasang, kita lem dulu ya. Kita lem dulu pinggirnya karena di sini cenderung bocor kalau karetnya ini, sealnya ini sudah kempes. Setelah kita lem seperti ini, kita pasang. Setelah itu kita pasang busi ya. Nah, kebetulan saya pakai busi NGK BKR 6E. Jadi saya pakai NGK BKR 6E. Biasanya saya pakai yang 11 karena kebetulan yang di toko adanya BKR 6E. Kenapa saya pakai busi ini? Karena busi ini saya merasa lebih enak ya dibanding saya pakai Denso. Jadi perbedaannya dengan busi Denso untuk kijang itu badannya lebih pendek. Jadi badannya lebih pendek.
jadi nggak masalah sih. Terus ini juga pentolannya ini lebih kecil, tapi tinggal kita jepit aja, jangan dicop businya biar lebih rapat. Karena saya pakai busi ini tuh terasa tarikan lebih enak ya dibanding busi yang Denso. Sekarang langsung aja kita pasang. Jadi busi BKR 6E 11 itu adalah busi dari mobil Suzuki EPV ya. Mobil Suzuki EPV atau mobil Honda Jazz. Jadi businya sama ya. Busi Honda Jazz, busi Suzuki EPV Carry itu sama. Jadi saya sering memakai busi tipe ini di Kijang. Jadi terasa lebih, tarikannya lebih enak dibanding busi yang Denso. Dan ini juga businya lebih awet ya. Kalau menurut saya sih lebih awet. Nah, setelah kita ganti busi dan seal tabung busi, sebelum saya ganti kabel businya, saya akan mengganti platina dan kondensor. Tapi kondensor ini tidak akan saya ganti karena akan saya tambah aja. Jadi double ya kondensornya, yang lama dan yang baru. Seperti biasanya sebelum kita mencopot delco, kita tandain dulu ya. Seperti ini. Sebelum kita mencopot delco, kita copot dulu kabel yang ada di sini. Itu kabel dari platina ke coil ya, pakai kunci 8. Setelah itu kita copot baut delconya. Jadi tandanya sudah ada ya di sini sama di sini. Nanti kalau kita pasang harus kembali ke posisi semula. Tinggal kita cabut aja. Nah, sip. Jadi ini tandanya ya. Jadi tandanya nanti kalau kita pasang harus kembali ke posisi ini lagi ya, supaya timing pengapian tidak loncat. Nah, kita bisa juga memasang terlebih dahulu platinanya sebelum yang lainnya kita komplitkan ya. Sebelum kita kencangkan, terlebih dahulu kita keraskan. Maksud saya kita setel ya. Sebelum kita kencangkan bautnya, kita setel dulu kerenggangan dari platina. Jadi kerenggangannya seperti ini udah cukup. Sekitar 0,25 atau 0,30 ya. Rasa udah cukup. Nah, setelah itu kita bisa kencangkan bautnya. Nah, setelah kita bersihkan ya, kita pasang sesuai dengan posisi yang tadi ya. Jadi kalau ini nggak pas, jadi kita bisa nyetel yang di bawah situ ada semacam untuk ini ya, untuk apa? Knock dari as rotor ini di bawah. Ini kalau nggak pas, tinggal kita pindahkan posisinya aja. Tinggal diputar pakai ban seperti ini ya. Kita pasang karena nanti ini dia berbentuk seperti ini, jadi harus pas masuknya. Nah, udah pas ya. Jadi posisinya sama di sini. Tinggal nanti kita setel aja. Kita pasang bautnya
pasang kabel coil. Nah, tinggal pasang tutup delco. Tutup delconya ini kabelnya kita ganti semua ya. Setelah kita bersihkan, kita pasang. Kabel busi kita pasang ya. Sudah ada nomornya 1 2. Nomor 2, nomor 1. Nomor 3. Di sini. Nah, karena tadi businya saya ganti yang punya PKR6E ya, dia lebih pendek badannya, jadi mungkin ini tidak bisa masuk, jadi harus saya potong seperti ini. Jadi kabel businya harus saya potong. Ya, saya potong bibirnya ya. Ini telinganya saya potong supaya dia bisa masuk tenggelam seperti ini ya, karena kalau kita pasangin tidak bisa ya. Nah, dia kembali lagi karena ini kabelnya nggak bisa masuk, jadi ini harus yang dipotong bibirnya. Seperti ini ya, seperti ini. Terus kita bisa pasang rapat ke dalam. Nah, kita dorong dalam biar udah rapat. Oke, sip. Udah kita pasang. Nah, kalau ada pertanyaan kenapa nggak diperlihatkan cara mengganti platina. Jadi kalau mau lihat ada di video sebelumnya, karena di situ saya ulas lebih detail lagi karena harus bongkar semuanya ya. Karena ini kotor banget, saya harus bongkar semua isi dalamnya terus dibersihin. Oke, sekarang kita pasang selang akselerator. Ya. Nah, setelah mesin hidup kita bisa mengetes nafkurnya. Nah, seperti ini ya. Kalau seperti ini dia mundur. Jadi setelah piston ke atas dia baru terbakar. Kalau gini kita maju. Nah, maju dia berlawanan arah jarum jam. Jadi dia lebih cepat. Jadi RPM juga lebih tinggi ya. Nah, seperti ini. Jadi pengapennya lebih cepat. Kita ambil yang tengah-tengah aja, yang pas saja. Setelah itu kita kencangkan. Kalau terlalu cepat dia klepnya bisa bunyi ya, melitik. Kita kencangkan bautnya. Nah, seperti ini.